Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaki dari kelas 2B, NPM 19219152. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi standar isi, yaitu ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, yang biasanya kita ketahui, kurikulum ini sebagai bidang kajian yang sulit untuk dipahami tetapi terbuka untuk didiskusikan. Nah, oleh karena itu, untuk memahaminya harus dianalisis dalam konteks yang luas. Dengan demikian, hanya dengan kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini juga yang berbasis karakter dan kompetensi lahir sebagai jawaban terhadap kritikan-kritikan terhadap kurikulum 2006 atau KTSP, serta sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan dunia kerja. Nah, kurikulum 2013 ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi seperti yang digariskan dalam haluan negara. Dengan demikian, kurikulum 2013 ini diharapkan dapat menyesuaikan sebagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh dunia pendidikan dewasa ini, terutama dalam memasuki era globalisasi yang penuh dengan berbagai macam tantangan. Nah, implementasi kurikulum 2013 ini diharapkan dapat menghasilkan insan yang produktif, kreatif, dan inovatif. Hal ini dimungkinkan karena kurikulum ini berbasis karakter dan kompetensi yang secara konseptual memiliki beberapa keunggulan. Pertama, kurikulum 2013 ini menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah atau konstekstual karena berangkat atau berfokus dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk menggambarkan berbagai kompetensi sesuai dengan potensinya masing-masing. Kedua, kurikulum 2013 ini juga yang berbasis karakter dan kompetensi boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain, penguasaan ilmu pengetahuan, dan keahlian tertentu dalam kehidupan sehari-hari, serta pengembangan aspek-aspek kepribadian dapat dilakukan secara optimal. Nah, berdasarkan kompetensi tertentu. Nah, ketiga, ada bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya ini lebih tepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan. Untuk mencapai keunggulan kurikulum 2013 ini disusun beberapa kompetensi yang harus ditempuh oleh peserta didik. Dalam makalah ini ya akan dibahas tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, lalu pengertian kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini menjadi salah satu bahasan yang dipakai dalam pembelajaran pada kurikulum 2013 ini. Nah, kompetensi inti ini memiliki kedudukan yang sama dengan standar kompetensi yang digunakan pada kurikulum KTSP atau 2006. Kompetensi ini merupakan elemen baru dalam pendidikan yang tidak dimiliki oleh kurikulum-kurikulum sebelumnya. Nah, kompetensi inti ini dapat diartikan sebagai kualitas yang harus dicapai seseorang siswa melalui proses pembelajaran secara aktif. Dalam pengertian lain juga disebutkan bahwa kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang siswa pada setiap tingkat kelas atau program. Standar kompetensi lulusan
tersebut meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sehubungan dengan hal tersebut, peserta didik ini dapat diharapkan mampu memiliki gambaran dalam 3 aspek. Pada aspek sikap, peserta didik diharapkan memiliki sopan santun dalam bersikap dengan sesama. Aspek pengetahuan, peserta didik harus mampu memahami berbagai informasi yang diterima. Pada aspek keterampilan, peserta didik juga diharapkan mampu menyalurkan berbagai kreativitas untuk menciptakan hal-hal yang baru. Nah, kompetensi inti ini dijabarkan melalui kompetensi dasar pada berbagai mata pelajaran. Nah, salah satunya yaitu pada pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Kompetensi inti ini tidak untuk diajarkan maupun dihafalkan atau tetapi melalui berbagai aktivitas pada proses pembelajaran setiap mata pelajaran. Nah, setiap mata pelajaran harus mengacu pada pencapaian atau perwujudan kompetensi inti yang telah dirumuskan. Nah, lalu kemudian materi selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini adalah suatu pengetahuan atau keterampilan dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, maka kompetensi dasar ini merupakan suatu penjabaran dari standar kompetensi. Nah, untuk memperoleh perincian tersebut perlu dilakukan analisis standar kompetensi. Caranya dengan mengajukan atau pertanyaan kemampuan dasar apa saja yang harus dikuasai siswa-siswi dalam rangka mencapai standar kompetensi. Nah, jawabannya atas pertanyaan tersebut berupa daftar lengkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi dasar untuk setiap standar kompetensi dan berkisar antara 6 sampai 6 butir. Nah, pada proses analisa kompetensi dasar ini, mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi harus memperhatikan hal-hal berikut. 1. Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi. Yang kedua, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Lalu keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antara mata pelajaran. Lalu demikian juga halnya kajian kompetensi dasar sama dengan kajian kompetensi standar kompetensi. Mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.